Shalom, selamat pagi adik-adik sekami yang manis. Apa kabarnya? Tentunya sehat semua ya, puji Tuhan. Berjumpa lagi pada pagi hari ini di pertemuan BIA. Tentunya adik-adik harus tetap semangat ya. Ya, pertemuan pagi ini kita akan bercerita tentang kasih Yesus menyelamatkan. Adik-adik di sini, siapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Semuanya pasti dikasihi sama Tuhan Yesus, baik susah maupun senang. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berhenti kasihnya, selalu mengalir. Nah adik-adik, mari kita mulai pertemuan kita pagi hari ini dengan lagu pembuka. Kasihnya seperti sungai. Kita nyanyi sama-sama adik-adik. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Halo adik-adik, sebelum kita mulai kegiatan BIA pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Sikap duduk yang baik, tangan dilipat di depan dada. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menjaga, memelihara dan melindungi kami, hingga kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan badan yang sehat. Ya Bapa, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan mengikuti sekolah minggu. Kami mohon pimpin dan sertai kami, agar kami mampu mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu. Semua ini kami persembahkan melalui perantara Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan merenungkan sabda Tuhan. Yuk, kita buka kitab sucinya. Sudah disiapkan ya? Kita buka dari Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai dengan 21. Saya ulangi ya. Dari Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai dengan 21. Suster akan membaca, lalu kalian mengikuti dengan kitab suci kalian. Inilah Injil karangan Santo Yohanes bab 3 ayat 14 sampai dengan 21. Dimuliakanlah Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga
Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, itu tadi bacaan yang sudah kita baca bersama dari Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai dengan 21. Sebelum suster melanjutkan renungannya, sekarang suster bertanya dulu pada kalian. Siapa di antara kalian kalau misalnya bapak dan ibu itu menyuruh kalian melakukan sesuatu tapi kalian tidak mau, atau menyuruh kalian belajar karena waktunya belajar tapi kalian malah asik main game? Ayo, siapa? Gak ada ya? Nah, suster harap dari kalian gak ada yang seperti itu. Nah, adik-adik, meskipun kalian itu tidak menuruti apa yang bapak ibu minta, atau kalian itu bandel, nakal, tapi suster percaya bapak ibu itu mengasihi kalian, ya. Bapak itu tetap mencintai kalian. Nah, begitu juga dengan Allah. Bacaan yang kita renungkan hari ini mengisahkan bagaimana Allah itu sungguh mengasihi dan mencintai kita. Ia tidak ingin kita itu jatuh dalam dosa. Maka Allah mengutus Yesus Kristus putranya untuk datang menyelamatkan kita. Dalam ayat ke-15 tadi kita membaca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita beroleh selamat. Nah, begitu juga Allah mengutus Yesus Kristus putranya. Dalam masa Prapaskah ini, kita merenungkan sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Nanti ketika kita memasuki pekan suci, kita akan merenungkan bagaimana Yesus menderita, sengsara, dan wafat untuk kita. Mengapa Yesus mau melakukan itu? Mengapa Yesus mau menderita, sengsara, dan wafat untuk kita? Karena Yesus sungguh mengasihi kita. Ia tidak ingin kita jatuh dalam dosa. Ia tidak ingin kita jatuh binasa. Maka Yesus
menebus kita, membebaskan kita dari dosa-dosa dengan wafatnya, dengan darahnya yang amat mahal. Yesus itu menebus dosa-dosa kita. Luar biasa ya adik-adik, cinta Yesus itu kepada kita. Itu semua karena Yesus itu tidak ingin kita itu jatuh dalam dosa. Nah, meskipun Allah itu mengasihi kita, tapi bukan berarti kita itu ya semau gue, atau kalau itu tadi misalnya disuruh sama orang tua tidak mau menurut. Nah, bukan berarti tidak apa-apa kan Allah itu mengasihi kita. Tidak, kita tetap harus mengikuti perintah-perintah Allah. Kita harus mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Nah, itu baru namanya anak-anak Tuhan. Sekarang pertanyaannya untuk adik-adik, Allah itu sudah begitu besar mengasihi kita. Maka, apa yang akan aku buat untuk membalas kasih Allah itu? Apa yang aku lakukan untuk membalas kasih Allah itu? Dalam masa Prapaskah ini, kesempatan bagi kita untuk bertobat, untuk memperbaiki diri. Tapi berpikir itu tadi, apa yang mau aku buat untuk membalas kasih Allah yang begitu besar itu? Nah, banyak hal yang bisa adik-adik buat. Sister tunggu ya minggu depan. Adik-adik, apa yang sudah adik-adik buat untuk membalas kasih Allah itu? Mari kita hening sejenak, kita merenungkan kasih Allah yang begitu besar, kasih Allah yang menyelamatkan kita. Sambil kita melihat dalam diri kita, apa yang mau aku perbaiki dalam diriku untuk membalas kasih Allah yang begitu besar itu. Adik-adik, tiba waktunya kita di penghujung acara. Setelah tadi kita sudah mendengarkan Injil, terus bercerita dan bernyanyi, waktunya kita untuk berpisah. Ya, sedih ya. Tapi jangan khawatir, kita akan bertemu dalam pertemuan Bia berikutnya. Adik-adik, tetap jaga kesehatan. Kita di rumah saja. Kalaupun harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jaraknya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Halo, selamat pagi adik-adik. Sebelum kita menutup acara kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim dan penuh belas kasih, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu pada kegiatan sekolah minggu hari ini, sehingga kami dapat mendengarkan firman melalui kakak-kakak pembina. Ya Bapa, bantulah kami agar kami mampu untuk melaksanakan sabda hari ini sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami mohon berkat-Mu melalui imam kami terkasih. Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik semua, keluarga kita, bapa mama kita selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus,
dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekali lagi adik-adik. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Terima kasih, sampai jumpa.